Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du. Ikhwatal iman, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada kalimat yang lebih indah untuk kita ucapkan kecuali kalimat-kalimat kesyukuran kita atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya hari ini. Semoga berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita, kepada keluarga kita, ini membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi modal penting, menjadi wasilah yang penting. Dengan segala macam nikmat itu yang tidak akan pernah mungkin untuk kita hitung, dan Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya. Karena Allah tahu kita tetap tidak pernah akan mungkin untuk bisa menghitung banyaknya nikmatnya. Allah hanya minta satu saja kepada kita, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah tidak minta banyak. Allah cuma minta satu saja, bersyukur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap kita limpahkan, tetap kita curahkan, tetap kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa berjuang untuk mengikuti sunnahnya, istiqamah hingga ajal menjemput. Sedang jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat ini, khatib mengajak diri khatib pribadi, juga mengajak semua jemaah, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memperjuangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya keimanan dan ketakwaan adalah salah satu atau satu-satunya harta yang paling berharga bagi seorang mukmin. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang menghasilkan semangat untuk mengerjakan apa yang diperintahkannya, dan menghasilkan kekuatan untuk menjauhi semua apa yang dilarangnya. Dua nikmat ini, nikmat iman, ketakwaan, tentunya bukan nikmat yang harus kita dapatkan tanpa perjuangan, melainkan dua nikmat yang mesti, harus, dan wajib untuk kita perjuangkan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tiga nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat Islam, nikmat iman, dalam sebuah hadis riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang masuk di waktu pagi dalam kondisi yang aman, tentram, nyaman tempat tinggalnya, aman rumahnya, aman lingkungannya, mu'afan fi jasadihi, kemudian dia sehat tubuhnya, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan pokok untuk hari itu saja, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah Allah sudah mengumpulkan isi dunia seluruhnya kepada dia, seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Masya Allah, ketika Allah menitipkan tiga nikmat ini, bahkan pada riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat atau nikmat yang pertama adalah kalimat rasa aman. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang masuk di waktu paginya, dia mendapatkan rasa aman di tempat tinggalnya, merasa aman di lingkungan sekitarnya. Rasulullah menyebutkan nikmat aman sebagai nikmat besar pertama yang tentunya wajib kita syukuri. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama, baru berselang 1 pekan mungkin, negara kita yang kita cintai ini, bangsa yang kita cintai ini, Indonesia, merayakan hari kemerdekaannya yang ke-79. Kemerdekaan yang didapatkan bukan hasil hadiah dari tetangga sebelah. Kemerdekaan bukan juga hasil lotre. Kemerdekaan bukan juga untung-untungan atau hadiah atau dari pemberian, bukan. Kemerdekaan yang dihasilkan, diraih, didapatkan oleh perjuangan nenek-nenek kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu, yang mereka rela mengorbankan bukan hanya keringat, air mata, dan darah, tetapi mereka juga berjuang mengorbankan nyawa mereka untuk merebut kemerdekaan ini. Tentunya kemerdekaan ini bukan sebatas kemerdekaan tanpa makna, bapak-bapak yang Allah muliakan. Tentunya kemerdekaan ini bukan sebatas sukacita tahunan, parade tahunan. Ada harapan yang kita selipkan dari kemerdekaan kita. Harapan kita semua, harapan yang begitu agung, begitu tinggi, begitu mulia, yaitu harapan bagaimana agar kemerdekaan ini melahirkan rasa aman buat kita semuanya, melahirkan rasa aman buat anak cucu kita nanti, aman dari segala hal, aman dari kebodohan, aman dari ketergantungan, aman dari kemiskinan, aman dari rasa takut, dan lain sebagainya. Ini harapan terbesar kita, terselip di atas kemerdekaan yang baru saja kita rayakan seminggu yang lalu.
Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kemerdekaan dan rasa aman ini yang alhamdulillah sudah kita rasakan, harus kita syukuri, harus kita rawat, harus kita jaga. Ini PR kita bersama Bapak-bapak Allah muliakan. Bagaimana kita merawat, kita syukuri nikmat kemerdekaan. Tidak cukup dengan perayaan sukacita setahun sekali atau orasi pidato kemerdekaan setahun sekali pada pagi 17 Agustus, maka tidak cukup. Kita butuh merawat kemerdekaan ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita mampu untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, nikmat rasa aman ini? Kita punya tanggung jawab yang sama dalam hal ini. Kita punya pekerjaan rumah yang sama dalam hal ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah ini, menitipkan bangsa dan negara ini dalam setiap doa-doa kita. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa kita, negara kita aman, nyaman dan damai. Maka apa yang bisa kita lakukan? Hal yang pertama, setelah kita bersyukur kepada Allah, kita rawat kemerdekaan ini, kita rawat rasa aman ini dengan menyiapkan generasi-generasi penerus, anak-anak kita, remaja-remaja kita, untuk siap melanjutkan kepemimpinan, untuk siap memimpin negeri yang tercinta ini, bangsa yang tercinta ini, untuk siap kelak menjadi pemimpin dimanapun mereka berada, pemimpin apapun itu, pemimpin di kampungnya, pemimpin di masjidnya, pemimpin di tengah masyarakatnya, pemimpin di tengah komunitasnya, bahkan pemimpin bangsa dan negara. Bapak-bapak yang Allah muliakan, sedang jam Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang merawat kemerdekaan, merawat rasa aman, tentunya yang kita harapkan adalah pemimpin kita. Bagaimana pemimpin kita mampu memberikan rasa aman dan nyaman, kesejahteraan kepada rakyatnya, kepada kita semua. Ini yang kita harapkan. Kita mengharapkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang mengerti dan paham kebutuhan rakyatnya. Dan itu semua, menyiapkan pemimpin yang seperti itu bukan hanya tugas lembaga pendidikan, bukan hanya tugas lembaga keamanan, bukan hanya tugas universitas-universitas, bukan hanya tugas dari aparat pemerintah. Menyiapkan generasi pemimpin adalah tugas kita para orang tua dan seluruh rumah tangga muslim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan sebuah doa yang termaktub dalam Al-Qur'an, dan ini senantiasa kita mohonkan, kita harapkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami pasangan-pasangan wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Jadikan pasangan-pasangan kami, keturunan kami penyejuk mata kami. Ini yang kita minta. Kemudian apa? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang yang bertakwa. Ini harapan yang begitu mulia dan indah. Bagaimana kepemimpinan itu berada di tangan orang yang tepat. Maka ketika kepemimpinan itu berada di tangan orang yang tepat, berada di tangan anak-anak kita yang siap memimpin, berada di tengah generasi muda kita yang siap memimpin, maka insya Allah rasa aman itu akan hadir di tengah-tengah kita. Bukan kemerdekaan sebatas kemerdekaan tanpa rasa aman. Sedih sekali ketika kita merayakan kemerdekaan, namun sebagian kita tidak merasa aman dalam kemerdekaan. Padahal buah kemerdekaan yang kita inginkan adalah rasa aman. Adakah buah kemerdekaan lain yang kita inginkan? Tidak ada. Buah penting dari kemerdekaan adalah rasa aman.
Sekarang tugas kita bersama Bapak-Bapak yang Allah muliakan. Bagaimana kita menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Dan itu harus kita mulai laksanakan sejak hari ini. Kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai suami, maka anak-anak kita harus sudah mulai mempelajari ketauladanan seorang pemimpin dari kita. Seorang suami harus menjadi sosok yang bisa ditauladani oleh istrinya. Seorang ayah harus mampu menjadi sosok pertama yang bisa ditauladani oleh anak-anaknya. Di sini anak-anak kita mulai belajar ketauladanan. Di sini generasi muda kita mulai belajar ketauladanan. Anak-anak kita hari ini, remaja-remaja kita hari ini, generasi muda kita hari ini tidak kehilangan sosok ilmuwan, tidak kehilangan sosok negarawan, tidak kehilangan sosok bangsawan. Tapi anak-anak kita hari ini, remaja-remaja kita hari ini, generasi muda kita hari ini kehilangan sosok ketauladanan. Bahkan terkadang ketauladanan itu tidak dia dapatkan dari ayahnya. Ketauladanan itu tidak dia dapatkan dari gurunya. Ketauladanan itu tidak dia dapatkan dari lembaga pendidikannya. Ketauladanan itu bahkan tidak dia dapatkan dari masjid-masjidnya. Bagaimana kita bisa mengharap agar generasi ini bisa merawat kemerdekaan ini, bisa merawat rasa aman ini, kalau kita sendiri tidak mampu menjadi tauladan kepemimpinan bagi anak-anak kita, bagi generasi muda kita. Coba lihat hari ini, Bapak yang Allah muliakan. Bagaimana remaja kita, pemuda-pemudi kita, anak-anak kita, seolah-olah kehilangan tempat di tengah masyarakatnya. Seolah-olah kehilangan tempat bahkan di dalam rumahnya. Ketika anak-anak kita berusia remaja, ketika anak-anak kita menginjak usia remaja, maka orang tua kita, ayah atau ibunya akan mengatakan kepada anaknya, kepada pasangannya, sudah, jangan diatur-atur lagi dia. Dia sudah besar, dia sudah SMA, dia sudah kuliah. Bahkan untuk mengatur, untuk menasihati saja, orang tua sudah tidak berani lagi dalam usia anak-anak kita remaja. Sudah kita percayakan ke anak-anak kita, udah Mi, nggak usah dimarahin lagi anak kita. Udah Mi, nggak usah diingatkan lagi anak kita, dia sudah besar, dia sudah sekolah, dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau di rumah saja tidak mendapatkan perhatian dan space serta ruang perhatian yang cukup dari keluarganya, kemana lagi anak-anak kita, remaja kita, generasi kita akan mencari perhatian? Maka tidak salah ketika anak-anak kita, remaja kita hari ini lebih nyaman berada di luar rumah, lebih nyaman mencari perhatian di luar rumah. Kenapa? Karena dia tidak punya ruang yang cukup, tidak punya perhatian yang cukup, tidak diperhatikan dengan perhatian yang cukup di dalam rumah. Kemudian dia pergi ke masjid ingin sholat. Di masjid pun sebagian pengurus melihat anak-anak muda hari ini, wah ini nggak benar ini orang, pakaiannya tidak seperti mau sholat misalnya, ini tidak ada adab ke masjid. Sudah di sana. Baru mau selesai sholat, mau duduk sebentar, sudah dicurigai terkadang. Ada sebagian pengurus seperti itu. Baru mau berlama-lama di masjid, sudah pintu masjid dikunci misalnya, sehingga pemuda tidak nyaman berada di masjid. Akhirnya cari tempat yang lain yang lebih nyaman daripada masjid. Masya Allah. Belum lagi di tengah masyarakat kita, di lingkungan kita, tingkat RT RW, jarang kita dapatkan pemuda-pemuda yang terkoordinir, yang terstruktur, yang diberikan ruang yang cukup, pendampingan yang cukup. Pemuda-pemuda digunakan untuk apa? Hanya untuk memasang tenda di hajat-hajatan, hanya untuk mengamankan parkir ketika hajatan. Ya Allah, bukan ini fungsi pemuda. Kalau seperti ini kondisi perhatian yang didapatkan oleh anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita, bagaimana bisa kita harapkan? Bagaimana bisa merawat keamanan, rasa aman ini untuk di masa akan datang?
Mereka calon pemimpin. Mari kita siapkan tempat dan ruang yang cukup buat anak-anak kita, buat remaja kita, buat generasi muda kita, sehingga ketika nanti mereka diharapkan untuk melanjutkan perjuangan bangsa tercinta ini, mereka sudah siap. Di rumah dia mendapatkan ayahnya sebagai tauladannya, di sekolah dia mendapatkan gurunya sebagai tauladannya, di masjid dia dapatkan orang-orang yang siap diteladani. Ada Pak Imam, ada pengurus masjid, dan lain sebagainya. Di tengah masyarakatnya juga dia disiapkan wadah. Di tengah masyarakatnya dia disiapkan sebuah wadah untuk berjumpa, saling berdiskusi antara semua pemuda yang ada di kampung itu misalnya. Sehingga mereka punya ruang yang cukup untuk kita nasihati. Mereka punya ruang yang cukup untuk kita bimbing. Karena tentunya harapan kita ke depan adalah untuk merawat rasa aman ini, untuk merawat kemerdekaan inilah adalah anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan sebuah ungkapan dari seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad rahimahullah taala, di mana beliau pernah menyampaikan, "Lau kana li da'watun mustajabah ma sarraftuha illa lil iman." Seandainya aku punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu tidak akan aku peruntukkan untuk yang lain. Aku akan peruntukkan doa yang mustajabah itu untuk pemimpin. Maka orang-orang bertanya, "Kenapa wahai imam?" Maka Fudail bin Iyad menjawab, "Fa salahul imam salahul bilad wal ibad." Kesolehan seorang pemimpin, baiknya seorang pemimpin itu akan memberikan kebaikan pula bagi negeri itu dan bagi rakyatnya. Masya Allah. Betapa pentingnya kita menyiapkan pemimpin yang soleh. Betapa pentingnya kita menyiapkan pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah sejak dini. Karena dengan pemimpin yang beriman, pemimpin yang soleh, maka negara dan bangsa kita akan menjadi negara dan bangsa yang baik dan rakyatnya makmur. Mudah-mudahan tugas penting ini, mudah-mudahan perjuangan panjang ini bisa mulai kita cicil dari sekarang. Kita harus pahami bahwasanya kita bukan hanya dijajah dengan satu bentuk penjajahan. Mungkin kita sudah merdeka dari bentuk penjajahan dengan senjata, tapi masih banyak bentuk penjajahan lain yang hari ini mengancam kita, generasi muda kita, anak cucu kita bahkan. Mari sama-sama kita berusaha sekuat tenaga kita menjadi tauladan dalam kemerdekaan ini, menjadi tauladan bagi istri kita, menjadi tauladan bagi anak-anak kita, menjadi tauladan bagi lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan ketauladanan yang kita contohkan dalam misi kemerdekaan ini, kelak akan lahir pemimpin-pemimpin yang soleh di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم قرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.